Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kami mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan selama proses pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer dalam psikologi. Dengan judul penelitian kami yaitu peran dukungan sosial teman sebaya terhadap mahasiswa yang berkuliah di wilayah Bekasi. Simak videonya ya teman-teman. Awalnya kita cari tahu dulu nih apa sih latar belakangnya. Jadi, pendidikan dalam perguruan tinggi itu melibatkan proses pembelajaran dan interaksi. Interaksi antara pengajar yaitu dosen dengan pelajar yaitu mahasiswa. Dalam melakukan proses pembelajaran dibutuhkan adanya motivasi dari dalam diri mahasiswa tersebut. Motivasi yang dimaksud adalah motivasi belajar, sebab motivasi belajar memiliki peranan yang penting untuk keberhasilan proses belajar. Motivasi belajar individu dapat diperoleh individu tersebut dari luar dirinya dengan tujuan untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah melalui adanya dukungan sosial dari teman sebaya. Savarino 1994 menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui rasa nyaman, kasih sayang, perhatian, serta diberikan penghargaan sehingga seseorang merasa dicintai dan dihargai. Selanjutnya, apa sih tujuan penelitian ini? Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi belajar mahasiswa yang berkuliah di Bekasi. Yang kedua juga adanya melihat perbedaan dukungan sosial yang dialami mahasiswa laki-laki dan perempuan. Selanjutnya meneliti meninjau peran dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Lalu teman-teman, kira-kira apa sih yang menjadi landasan teori dari penelitian ini? Kami mengambil dari teori Saravino yang menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan melalui rasa nyaman, kasih sayang, perhatian, serta diberikan penghargaan sehingga seseorang itu merasa dicintai dan juga dihargai. Selain itu, Saravino juga mengungkapkan beberapa aspek nih yang kira-kira berkaitan dengan adanya dukungan sosial teman sebaya yang dijelaskan diantaranya berupa adanya dukungan emosional atau dukungan penghargaan, kemudian adanya dukungan instrumental atau nyata, selanjutnya dukungan informasi, serta adanya dukungan persahabatan. Sedangkan menurut Brophy tahun 2004 berpendapat bahwa motivasi belajar merupakan bagian dari respon kognitif individu yang dapat membuat individu tersebut melakukan pencapaian atas aktivitas akademik yang memiliki makna dan manfaat, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas belajar tersebut. Charnis dan Goleman 2001 juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan adanya motivasi belajar dalam diri seseorang, diantaranya yaitu berupa dorongan berprestasi atau mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, dan juga optimis. Nah, teman-teman semua, metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan angka statistik, di mana variabel yang ada dalam penelitian kami ini adalah terdiri dari independen variabel yaitu dukungan sosial teman sebaya, dan dependen variabelnya adalah motivasi belajar mahasiswa, di mana subjek dalam penelitian kami ini adalah mahasiswa yang berkuliah di wilayah Bekasi. Nah, teman-teman, pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini menggunakan dua skala utama, yaitu skala dukungan teman sebaya yang berdasarkan pada aspek-aspek dari teori Saravino tahun 2011, di mana diantaranya berupa dukungan emosional atau dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, serta dukungan persahabatan. Dan skala yang kedua adalah skala motivasi, di mana ini berdasarkan pada aspek-aspek teori dari Charnis dan Goleman tahun 2001, yang dimana aspek-aspek itu terdiri dari dorongan berprestasi atau mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, dan juga optimis. Lalu proses penelitian yang kami lakukan adalah terdiri dari mencari teori yang akan diturunkan menjadi indikator penelitian, kemudian kami melakukan pembuatan item pengukuran yang selanjutnya akan kami lakukan penyebaran item melalui formulir kepada mahasiswa yang berkuliah di wilayah Bekasi.
Dan selanjutnya kami akan melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan analisis atau pemrosesan data yang telah kami peroleh dengan menggunakan aplikasi JASP dan SPSS. Dan proses yang terakhir adalah kami melakukan interpretasi hasil analisa data statistik yang sudah kami peroleh. Nah, ini dia teman-teman hasil penelitian yang sudah kami lakukan, di mana hasil penelitian kami ini memperoleh responden sebanyak 67 responden yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 47 responden perempuan, di mana dalam penelitian kami ini menemukan bahwa perempuan memiliki skor mean dukungan sosial sebanyak 36,0664 dan skor mean motivasi belajar sebanyak 32,809, di mana hal itu lebih tinggi dibandingkan skor mean yang dimiliki oleh laki-laki, di mana masing-masing memiliki skor mean dukungan sosial sebanyak 34,064 dan skor mean motivasi belajar sebesar 30,500. Di mana hasil tersebut akan kami tunjukkan melalui Looker Studio atau online interaktif dashboard. Nah, teman-teman semua, ini dia adalah Looker Studio yang menunjukkan hasil penelitian kami, di mana diagram yang pertama ini adalah menandakan presentasi responden berdasarkan jenis kelamin dengan variabel dukungan sosial, di mana yang warna pink ini adalah presentasi responden perempuan sebanyak 70,1% dengan total 47 responden. Betul. Dan selanjutnya adalah yang berwarna biru adalah presentasi responden laki-laki, yaitu sebanyak 29,9%, di mana total respondennya adalah 20 responden laki-laki. Dan diagram yang sebelah sini, yang satu lagi ini adalah mean skor variabel dukungan sosial teman sebaya yang ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat, mean skor dukungan sosial teman sebaya adalah sebanyak 34,06 dan mean skor dukungan sosial teman sebaya oleh jenis kelamin laki-laki itu sebesar 31,6. Yang selanjutnya adalah presentasi responden berdasarkan jenis kelamin pada variabel motivasi belajar. Yang warna kuning ini adalah persentase responden perempuan, yaitu sebanyak 70,1% dengan total responden adalah 47, dan yang satu lagi adalah total responden laki-laki sebanyak 29,9% dengan responden sebanyak 20. Yang sebelah sini adalah mean skor variabel motivasi belajar ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat, mean skor motivasi belajar perempuan adalah sebanyak 32,81 dan mean skor motivasi belajar laki-laki adalah sebanyak 30,5. Seperti yang diunjukkan dalam presentasi atau PPT yang ditampilkan sebelumnya. Hasil uji reliabilitas instrumen dengan kelompok alfa menunjukkan bahwa instrumen pengukuran yang kami memiliki reliabilitas yang cukup tinggi, di mana variabel dukungan sosial memiliki poin estimasi sebesar 0,917 dan hal serupa berlaku untuk variabel motivasi belajar dengan poin estimasi sebesar 0,894, di mana baik dari variabel dukungan sosial teman sebaya dan motivasi belajar tidak terdapat item atau kelompok alpha if item drop yang melebihi nilai poin estimasi dari masing-masing variabel, yang artinya ke-20 item pengukuran yang kami gunakan dapat dipertahankan atau reliable. Hasil uji normalitas dari penelitian yang telah kami lakukan dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,078, di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan standar, yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual yang distandarisasi mendekati distribusi normal, meskipun nilai signifikansi yang diperoleh berada di sekitar ambang batas umum, yaitu 0,05. Hal ini dapat dipertimbangkan untuk melakukan analisis data lebih lanjut lagi. Setelah kelompok peneliti melakukan uji normalitas di mana diperoleh data terdistribusi normal, maka kelompok peneliti melakukan analisis regresi yang menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya berkontribusi signifikan sebesar 68,6% terhadap motivasi belajar mahasiswa, dengan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji regresi linear berganda mengonfirmasi pengaruh signifikan dari dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi belajar mahasiswa di wilayah Bekasi dengan nilai F 142,023 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001.
Setelah diperoleh hasil uji analisis regresi linear berganda, maka yang selanjutnya diperoleh hasil uji independen sampling test, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar pada laki-laki dengan motivasi belajar pada perempuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui hasil signifikansi yang diperoleh, di mana hasil yang diperoleh adalah sebesar 0,085 yang menunjukkan bahwa hasil tersebut menghasilkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, itu dia teman-teman video hasil penelitian kami mengenai peran dukungan sosial teman sebaya terhadap motivasi belajar mahasiswa yang berkuliah di wilayah Bekasi. Semoga videonya dapat memberikan informasi yang baik. Maafkan jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua.